Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah, terutama jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam, Perumahan Pondok Melati Indah, yang insyaallah semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala, bil khusus di pagi hari Sabtu sebagai kegiatan rutin kita dalam memperbaiki dan memperbenar bacaan kita, memfasihkan bacaan kita, mentartilkan bacaan kita dalam surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Dan kali ini kita akan melanjutkan awal surah dari Ali Imran. Seperti lazimnya kita melakukan ta'lim, saya mengawali membaca dan kemudian nanti silahkan jamaah sekalian mempraktekkan dari bacaan yang telah kita pelajari, yang telah kita praktekkan. Sudah siap semuanya jamaah sekalian? Surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian, di surah Ali Imran sepertinya tidak kita ambil separuh-separuh saja, dan mengawali saya ingin kita baca dan kemudian ditirukan dulu supaya hangat suasananya sebelum kita praktekkan. Saya khawatir banyak yang tidak dapat bacaannya, sehingga kita boleh nanti melaksanakan dengan praktek apa yang kita baca. Saya baca sekali lagi dan kemudian ditirukan ya mas sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Pada awal daripada surah Ali Imran ini, dari bacaan Alif Lam Mim, bacaan semacam ini juga kita baca di awal surah Al-Baqarah. Betul? Jadi sama. Di dalam ilmu tajwid, bacaan-bacaan semacam ini yang menjadi awal atau pembuka daripada surah itu disebut dengan al-ahruf al-muqatta'ah atau huruf muqatta'ah. Ingat Bapak Ibu sekalian, huruf itu ya huruf, bacaan dari huruf-huruf hijaiyah, al-muqatta'ah yang terputus-putus artinya. Maksudnya terputus bagaimana? Cara membacanya itu dibaca hurufnya secara utuh dan terputus. Tidak seperti bacaan-bacaan huruf yang lain. Huruf yang lain itu disambung-sambung
Tetapi kalau huruf yang mengawali surah dan ini hanya terbatas, itu dibacanya penuh dan terputus. Maksudnya satu huruf dibaca satu huruf, huruf berikutnya dibaca huruf berikutnya. Di dalam Al-Quran hanya ada di awal daripada surah. Dan jumlah hurufnya semuanya ada 14. Itu kalau mau dihitung semua. Kalau kita tahu jumlah huruf hijaiyah berapa semuanya? 28. 14 di antara 28 ini masuk di dalam huruf muqatta'ah atau huruf yang dibaca secara terputus-putus. Apa 14 huruf ini secara keseluruhan? Para ulama tajwid menghimpun dalam bacaan nassun qati'un hakimun lahu sirrun. Jadi kalau diartiin memang nassun itu nas, qati'un yang terputus-putus, hakimun yang penuh dengan rahasia kebesaran Allah, lahu di dalamnya sirrun berbagai rahasia yang luar biasa. Ini kalau dijadikan kalimat. Nassun berarti huruf 14 itu adalah nassun nun shad, qati'un qaf ta ain, hakimun ha kaf ya mim, lahu lam ha, kemudian sirrun sin dan ra. 14. Jadi kalau kita susah menghafalkan, ya sebenarnya dihafalkan dengan singkatan tadi. Tapi kalau kemudian kita hafal dengan huruf-hurufnya, ya 14 itu. Jumlah secara keseluruhan. Nah jamaah sekalian, tadi disebutkan sirrun karena memang awal-awal daripada huruf muqatta'ah ini tidak ada terjemahnya. Biasanya dalam tafsir banyak yang kemudian menafsirkannya wallahu a'lamu bis-shawab. Allah lah yang maha tahu akan apa yang menjadi rahasia dan arti daripada huruf-huruf muqatta'ah ini. Nah, kalau di dalam terjemahan biasanya ya hanya diterjemahkan seperti huruf arafnya. Misalnya kayak ini alif lam mim, ya alif lam mim. Nanti ada ini lagi yasin, ya yasin gitu saja. Toha, tidak ada arti yang bisa menerjemahkan daripada huruf-huruf. Demikianlah rahasia dan hikmah yang luar biasa di antara Al-Quran Al-Karim. Meskipun ada para ulama yang kemudian mencoba mencari hikmah di dalamnya. Ada misalnya dikaitkan dengan nama-nama Nabi seperti Toha, Yasin, ini bagian daripada nama-nama Nabi begitu. Tapi secara umum para ahli tafsir menyatakan wallahu a'lamu bis-shawab. Memang hampir jangankan terjemahnya, tafsirnya saja diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau terjemahnya hanya mengulang saja. Nah, jamaah sekalian, bagaimana cara membaca huruf muqatta'ah? Ini yang paling penting. Ternyata memang kalau kita pelajari di dalam ayat-ayat awal daripada surah Al-Quran, ini ada model huruf muqatta'ah ini yang berdiri hanya satu huruf. Contohnya apa? Ada nun, hanya satu huruf. Ada lagi? Ada huruf qaf, qaf wal Qur'anil Majid. Itu hanya satu huruf saja. Selain nun dan qaf, apa ada lagi? Shad, hanya ada 3 itu saja. Nun, qaf, shad, itu yang satu-satu huruf. Ada yang kemudian 2 huruf. Contoh daripada 2 huruf ini kayak Toha, Yasin, Tasin. Ini yang 2 huruf. Ada yang berikutnya setelah itu 3 huruf. Contoh yang seperti kita baca ini tadi, alif lam mim. Satunya lagi apa? Alif lam ra. Hanya 2 itu aja, yang 3 huruf. Jadi ada 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf.
Ada yang 4 huruf. Contoh 4 huruf misalnya alif lam mim ra. Alif lam mim sad. Ini contoh daripada 4 huruf. Yang paling banyak, paling tinggi, paling panjang maksudnya adalah 5 huruf. Hanya 5 huruf saja. Contoh 5 huruf hanya ada di dalam Al-Quran 2 saja. Yaitu bacaan kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. 5 huruf. Sama bacaan dalam ayat Al-Quran lagi mungkin yang paling banyak itu apa yang hanya kaf ha ya ain sad saja. Yang 5 huruf, hanya 1 saja. Tidak ada lagi bacaan yang melebihi daripada 5 huruf, dan 5 huruf ini hanya ada 1 saja. Lah jamaah sekalian, mengakhiri ini secara umum saja saya berikan beberapa definisinya. Cara membacanya pun dibagi menjadi 3 bacaan. Jadi 3 bacaan daripada membaca huruf yang muqatta'ah ini, yang putus-putus ini. Pertama, tidak dibaca panjang sama sekali. Apa yang tidak dibaca panjang? Yaitu huruf alif. Makanya kalau kita membaca ya alif saja, nggak usah alif, nggak ada, atau alif, nggak ada. Ya alif lam mim. Lam, alifnya pendek saja, alif gitu aja. Nggak usah alif atau alif. Wah, ini bacaan dibuat-buat sendiri. Harus alif. Ini satu-satunya huruf muqatta'ah atau yang terputus, yang pendek, yang tidak dibaca panjang. Lalu ada yang dibaca panjang hanya 2 harokat saja, yaitu 4 huruf di dalam Al-Quran. Apa 4 huruf itu? Ha, ro, to, ya, ha. Dibaca 2 huruf saja. Makanya kalau kita membaca ha atau ro mesti hanya 2 huruf. Misalnya kayak tadi alif lam mim ra, gitu aja. Ra hanya 2 harakat saja. Kaf ha ya. Nah, ha sama ya hanya 2 harakat saja, nggak boleh disamakan. Ini pelajarannya tolong diingat-ingat. Kaf ha, salah. Kafnya harus 6 harokat karena ketentuannya begitu. Ha dan ya hanya 2 harokat saja. Maka kalau kita baca prakteknya kaf ha ya ain sad. Itu kalau ain sama sad memang panjang 6 harokat. Jadi ada yang dibaca 2 harokat, yaitu ha, ro, to, ya, ha. Kemudian ada yang dibaca 4 sampai harokat, boleh dari 4 sampai 6 harokat. Yaitu bacaan apa? 1 huruf saja, yaitu ain. Jadi kaf ha ya ain sad. Ain nggak boleh ain ya, tapi ain sad masuk kepada huruf sad yang berupa ikhfa. Ain. Kenapa boleh 4 sampai 6 harokat? Karena ain itu masuk kategori bacaan mat lain namanya. Mat lain itu mat yang huruf sebelumnya berupa harokat fathah. Ain, beda dengan in. Kalau ain harokat kasroh, tapi kalau ain harokatnya apa tadi? Fathah. Betul Pak Jiwan. Jadi itu boleh dibaca 4 sampai 6 harokat. Lalu ada yang harus dibaca 6 harokat. Ini yang bacaan terakhir. Jadi ada tidak boleh dibaca panjang, artinya hanya 1 harokat saja. Ada yang dibaca 2 harokat, 4 tadi. Lalu ada yang dibaca 4 sampai 6 harokat, dan kemudian yang terakhir harus dibaca 6 harokat. Hurufnya apa yang dibaca 6 harokat? Yaitu mim, lam, kemudian kaf, qaf, shad, dan sin. Makanya tadi kita bacanya
pasti panjang 6 harokat dua-duanya, karena lam dan mim masuk dalam huruf panjang yang bacaannya 6 harokat. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, gimana sih nandainya supaya nggak ribet? Sekarang sudah gampang. Tadi itu teorinya. Nah, kalau kemudian tidak hafal teorinya kayak begitu jelimet, itu tanda di dalam harokat Al-Quran sudah ada. Kalau tandanya itu seperti bendera memanjang, ya, itu artinya berapa? 6 harokat. Minimalnya 4 harokat. Boleh 4, tapi rata-rata memang dibacanya 6 harokat. Kalau tandanya seperti bendera. Kalau tandanya seperti alif kecil terpotong berdiri begitu, itu namanya 2 harokat. Pasti ada. Makanya contoh, kalau tidak ada tandanya berarti nggak boleh dipanjangin. Maka alif lam mim itu dilihat Bapak Ibu sekalian, dua-duanya hurufnya ditandain dengan kayak bendera begitu. Apa artinya? Baik lam maupun mim harus dibaca 6 harokat, dan alifnya tidak boleh dipanjangin. Maka bacanya tadi alif lam mim, 6 harokat masing-masing. Cuma ini mohon bacaannya, mimnya itu karena dia itu musyaddadah, yaitu terdiri dari 2 mim, maka dia harus dibaca gunnah. Ini yang kadang mohon maaf suka salah bacanya. Panjang lamnya, mimnya juga panjang, tapi mim itu harus digunnahkan, ditahan, didengungkan. Maka bacanya alif lam lam mim. Tidak boleh hanya dibaca alif lam mim, tidak ada tahannya di mim, salah. Kenapa? Karena mimnya musyaddadah, di tasdid itu artinya double. Sekali lagi jamaah sekalian, ini bacaan huruf muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, yang ada hanya di awal surah saja dengan jumlah 14 huruf, masing-masing tergantung tadi sebutkan ada 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3, 4 sampai paling panjang 5 huruf. Cara membacanya ada 3 cara, yaitu tidak dipanjangkan sama sekali, kemudian dibaca 2 harokat, dibaca 4 sampai 6 harokat, atau yang paling panjang dibaca 6 harokat. Berarti ada 4 cara membaca daripada huruf-huruf muqatta'ah atau huruf yang terputus ini. Semoga dapat difahami, dan insyaallah lain waktu kita akan praktekkan bersama-sama beberapa huruf muqatta'ah yang ada di dalam awal-awal surah dari Al-Quran Al-Karim ini. Demikian jemaah sekalian, mari kita tutup dengan baca doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. بأخي كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.